Jadi hadis yang kedua, bismillahirrahmanirrahim, hadis yang kedua ini. Haddatsana, kata Imam Bukhari, qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Yusuf, qala akhbarana Malikun an Hisham ibn Urwah an abihi Urwah an Aisyah ummul mukminin. An Aisyah ummul mukminin. Hadis pertama, hadis niat. Jadi hadis niat itu telah kita sampaikan, yang paling bisa untuk dipertanggungjawabkan riwayat Umar bin Khattab. Kalau ada khatib naik ke mimbar, kemudian dia katakan, dia ucapkan hadis innamal a'malu binniyat dari periwayatan Umar, betul. Nah, lagi. Berarti nak jabut. Seperti itulah. Ya kan? Mau menyogok pegah kan dari ada Umar. Nah, nya mecut. Nah, kan mecut tak tu. Mata pegah mecut mentum. Nah, hadis yang kedua, hadis dari riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhuma, yaitu salah seorang istri Nabi. Nah, kata Imam Bukhari, haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malikun, ini Imam Malik. Jadi Imam Bukhari tidak langsung berguru kepada Imam Malik. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. An Hisham ibn Urwah an abihi Urwah an Aisyah. Nah, radhiyallahu anhuma annal Harits bin Hisham. Nah, kata Sayyidah Aisyah bahwasanya Haris bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah. Ada seorang sahabat namanya Haris bin Hisham bertanya kepada Rasulullah SAW. Faqala ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Nabi, bagaimana datangnya wahyu itu kepadamu? Tentu wahyu ini kalau bahasa agamanya, wahyu itu apa? Ya, pemberitahuan. Al-i'lam bisyar'i itu namanya wahyu. Jadi pemberitahuan tentang syariat, wahyu. Jadi Allah lewat malaikat menyampaikan kepada para nabi syariat ini dengan perantaraan wahyu, namanya wahyu. Yang khusus nabi. Tidak mungkin orang biasa kemudian mengklaim, mengatakan saya mendapatkan wahyu, sulit, ya kan? Tapi hal tersebut begitu mudah di negara kita. Ya'atna nabi, itu sebuah pelanggaran syariat. Kalau agama kita ini, negara kita ini, walaupun tidak kita katakan negara 100%, ya kan, menerapkan hukum Islam, tapi jangan langgar hal-hal yang sakral di dalam sebuah ajaran agama Hanju. Katakanlah ada banyak agama, katakanlah seperti itu, tapi tolong hargai. Biar sampai na orang yang terjut pegah tinggal mesti. Karena Nabi nya Hanju nya nyampe drop ya. Tapi dibiarkan saja biasa, bahkan diwawancarai lagi. Ya kan? Tambang devi wawancara. Woi begabut Hanju itu pelanggaran. Semua di dunia ini bisa kita upayakan. Dempu je tak pegat. Yang Hanji tak pegat, draw tu puji ke Nabi nya Hanji. Karena Allah mengatakan apa? Innallaha ya'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Dalam surat Al-A'raf. Allah tahu ke mana risalah ini diletakkan. Siapa yang Allah jadikan Nabi, Allah lebih tahu. Dempu je tak lekeh, dempu je tak pegat yang Hanji Nabi. Jadi risalah itu kalau dalam ilmu tauhid bukan bil kasbi menjadi Nabi itu enggak bisa. Nyo kena latihan mecut nak jadi Nabi Hanji. Nyo kena misal ya, enggak bisa. Yang lain bisa, silakan. Ya kan? Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah tahu kepada siapa kenabian ini, risalah ini diberikan. 124.000 nabi itu udah ada orang-orangnya. Hanji adalah kereo. Nah, ini harus dipahami. Jadi salah satu tanda nabi itu ada wahyu. Nah, ini ada wahyu. Wahyu itu apa? Pemberitahuan. Kalau secara bahasa Arab, pemberitahuan dengan senyap. Jadi hana debu.
Tiba-tiba kamu roh Nabi, kaipa roh Nabi. Padahal tengah musim lepi ya. Udara dingin sekali, tapi keluar keringat dari jidat, dari talak Nabi, dari dono. Seperti tengah hidran wahyu. Hana ada debu dah. Baik tak pegah mesti Nabi, nebalong tiga, ya kan? Hidran wahyu. Angkau. Itu memang pemberitahuan secara khafa, al-i'lam bil khafa, pemberitahuan secara senyap, sembunyi dia, nggak ada yang tahu. Kadang tu kamu gak ya betul. Adapun secara definisi syariat kita, wahyu itu apa? Al-i'lam bil syar'i, jadi pemberitahuan tentang syariat, ya kan? Oh ini akan ada puasa, dikasih tahu lewat wahyu. Cuman di antara syariat ini yang paling utama, yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya syariat salat. Salah satu bukti keutamaan tingginya itu apa? Langsung beliau yang jemput. Lain kebetulan. Nyonyo genyan, gede ulangnya. Ya, itu beda salat, ya kan? InsyaAllah cukup dengan salat masuk surga kita. Lain hana puasa, hana apa? Ya hana mampu. Ya kan? Sip kan sembahyang. Timbang hotel kan sip. Hana perlu tahajud, hana puji menyahai. Hana kedenjang di telepon. Misal, ini misal. Jangan salah paham ya. Ini pulang rekam yang pengajian dan jelas hana perlu hana perlu. Bukan, itu syariat yang paling utama. Yang akan dipertanyakan, yang lain enggak ditanya. Puasa kalau mampu ditanya. Zakat kalau mampu ditanya, haji kalau mampu. Kalau nggak mampu nggak ditanya, aman. Tahajud negara yang mana? Oh jadi kaji beta sama yang leh, ada terharu nih. Itu yang pulang masing-masing. Tapi kalau mau nanti apa istilahnya tempat VVIP surganya, hanya berarti pupuk madu. Ini obek bikin di kita ajak bak surgangan dah yo hanya hangkau. Oh hana pu danyo surga mium dan dia dajak gede jamen. Oh hanya bikin lagi yo kita dajak rumah orang kaya. Jikon hanya ya kan? Belum dajak apa rumah Nabi mungkin. Jadi nanti kita tatap orang-orang yang memiliki amal katakanlah yang ditempatkan di tempat tinggi seperti kita menatap bintang di langit sekarang. Yang lagi yang tu umat mengadat, "Hai hangma." Tayu atung, mungkin atung. Ini harus kita pahami ya. Cuman kalau mau aman mengamankan tempat, amankan dengan salat. Apalagi ini syariat yang paling tinggi. Kita baru memperingati Isra Mi'raj. Salah satu pelajaran yang paling penting tentang Isra Mi'raj adalah salat. Yang paling penting. Agak sih kita peringati sabi-sabi di tun. Kenapa? Karena memang mengingatkan tentang salat. Mungkin bid'ah, mungkin. Nah, seorang sahabat bernama Haris bin Hisham bertanya, "Kaifa ya'tikal wahyu?" Sahabat bertanya pasti, semua yang mereka pahami, mereka tanya. Semua yang mereka belum paham, enggak mungkin mereka lakukan. Tiga haji itu tiga gede oleh Nabi. Itu ada. Tapi mereka paham. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan pernah kerjakan apapun sebelum kita paham. Gimana caranya? Tanyakan. Itu ayat, bukan kata para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau enggak tahu tanya. Baik sembahyang ju, ya kan? Baik ke pubut ju, hanya. Al-ilmu qabla al-amal. Ilmu sebelum kita kerjakan. Jadi gimana wahyu itu? Begah Nabi faqala Rasulullah ahyanan. Ini wahyu ini banyak caranya. Ketika wahyu ini datang kepadaku banyak versinya, banyak modelnya. Ahyanan kadang-kadang ya'tini mithla salsalatil jaras. Kadang wahyu itu datang seperti bunyi jaras, lonceng. Lonceng, natong kalian lonceng udah kun
yang dihadiahkan oleh Turkinya, oleh Cina, kan? Jadi monumen lonceng. Wahyu datang seperti suara lonceng. Maka berat, pegah. Wahwa asyadduhu alayya, itu yang paling berat. Jadi dan wahyunya ke mangat. Jid ke Nabi but yang kan itu kata Allah dalam surat sanulqi alaika, inna sanulqi alaika qaulan thaqila. Jadi kalau udah dilantik jadi nabi, langsung kepegah, nyu siap-siap, but berat ukur. Kami akan memberikan perkataan saja, tetap betul syariat thaqil, berat. Nah contohnya. Salah satunya apa? Suara lonceng, dan itu yang paling berat. Sahabat kan ada, enggak dengar. Kayak bikin tu lonceng genda, terkejut, iplung mendung. Mana tu dengar yang rasa Nabi itu kan. Yang merasakan itu hanya Nabi. Wa huwa asyadduhu alayya, ini yang paling berat bagiku. Fayafsimu anni wa qad wa'aitu. Jadi berat sekali, terasa sekali beliau itu. Salah satunya apa? Nanti di hadis depan, sampai jidat beliau itu berkeringat, hiperau, padahal musim dingin. Bayangkan. Jadi jangan kita pikir, mangat aja ke Nabi. Katanya udah terima takdir rom tu. Hama kita begah mangat aja ke sahabat, hanente dengku. Kadang menyertanya yang udik bak masa Nabi murtad tatim kadang. Betul, betul. Jadi Isra Mi'raj ini salah satu pelajarannya apa? Yang paling penting juga pelajaran Isra Mi'raj selain salat tadi. Salah satunya apa? Ujian keimanan. Namanya ujian keimanan, siapa berani mengatakan saya beriman? Tahu dia buka. Siapa yang percaya saya baru sampai dari Banda Aceh dalam waktu 15 menit. Tahu apa teh ini? Tunjuk aja roh. Saya baru tiba dari Banda Aceh 15 menit. Siapa yang percaya? Situ tunjuk aja roh tiga. Ya kan gebegah yang pungo dengkuyan. Siapa yang percaya saya pergi misalnya ke Nagan 2 menit nyoban truk long. Tahu yang berdeh. Anak tahu yang berdeh. Teman pu ne berdeh Nabi gejak Palestin. Beklam gejak, beklam gawau. Tahu yang berdeh. Hai berdeh wayang tanya. Dia pada buka karena drone ke Nabi Ustaz, hangga memberdeh. Ramai urui hana berdeh Nabi masanya. Karena perjalanan ke Palestina pulang pergi PP 2 bulan. 2 bulan jak gede PP. Dan sahabat seperti itu. Abdullah bin Sar atau siapa itu pergi ambil hadis sampai ke Palestina balik lagi. Sampai ke Mesir balik lagi 2 bulan. Dia urung jak haji jamun 3 bulan. Nyampi kadang kedua dia nyoleh. Ada kalau lepas wajib. Siapa yang percaya? Jadi jangan kita pikir berat. Akhirnya terseleksilah lebih kurang 200 orang sahabat Nabi yang lewat ujian. Jadi jangan kita pikir Isra Mi'raj mangat hai menyejik ke sahabat. Tabahanat tarasa akibat ujian. Salah satu ujiannya apa? Diminta kepada kita untuk mempercayai sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi yang anehnya bukan ke Palestina. Hilo muka alhamdulillah ketuk ke ulangit. Jadi malam saya alhamdulillah ketuk ulangit. Nya lebih bunga lam. Nyoban dan turun tegai. Kelegian ibaratnya kalau kita bahasakan. Nyoban turun tegai. Beklan le megret jak gede ulangit. Oh 5 menit tubuh terus. Siapa yang percaya? Takut saya murtad semua kita. Kalau kita yang menyaksikan hal
tersebut, dan banyak yang murtad. Jadi Abu Bakar mungkin, makanya Abu Bakar itu lebih tinggi daripada malaikat dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kecuali Jibril ya, kecuali Jibril, karena Abu Bakar mengatakan ada yang lebih dari itu. Kalau ada yang lebih dari itu pun aku percaya. Kenapa ya katanya? Kenapa ya ke WA ke telepon deh? Nabi, butuh. Nya awaknya kebegaran ni bandega beklam dari butuh yang begah. Ada. Inilah usaddiqu fi ma huwa akbar au a'zam min dzalik. Aku lebih percaya kalau ada yang lebih dari itu lagi. Itu kontan, spontan. Kan bige-bige. Kita biasa teman kita kan kita cross check dulu. Hai pui begah, hai pui begah but. Nah, ya kan? Padahal kawan kita lama bersama kita, tahu kita dia nggak pernah dusta, tiba-tiba ada berita tentang dia yang aneh, goyang kita. Nyonyo lebih pengolam berita. Tapi itulah Abu Bakar, ditimbang iman beliau sama iman semua manusia, masih berat iman Abu Bakar. Jadi BKP makasih ya, kan? Alah kitanya ada akan lagi Nabi kayak Abu Bakar mentang. Oh, kehendai. Untuk tabatih tiba-tiba ya hai tamakai. Akal ini memang seperti itu. Akal ini sandaran syariat, kan seperti itu kan? Mengejarkan syariat harus dengan akal. Tapi terkadang diminta kepada kita, kepada akal kita ini untuk nyangka hidup kiri. Jadi wahyu memang yang pertama, kemudian akal. Walaupun wahyu atau syariat ini terkadang harus sesuai dengan akal, terkadang. Tapi kalau tidak sesuai, jangan dipaksakan. Kisah kepudep Nabi Adam dengan Nabi Musa, dapat deh. Berat ulama dapat deh. Nah, ini semuanya kalau bagi kami memang butuh kita pelajari. Insya Allah nanti akan minimal yakinlah kita dengan iman kita ini. Yang minimal dah. Bagaimana turun wahyu? Yang pertama seperti lonceng, dan itu yang paling berat. Terkadang sampai berkeringat. Wahyanan, jadi kan saking beratnya mufhum Nabi, kan berat sekali, mungkin suara puan Tuhan ada tipu begah. Apa? Waqat wa'aitu, dan aku paham. Ya, bukan. Tapi walaupun suaranya keras, mungkin suara lonceng, ya kan? Berat bagiku. Waqat wa'aitu anhu maqal, tapi aku paham apa yang disampaikan Jibril. Wahyanan, dan terkadang yatamatsalu li rajulan, yatamatsalu li al-malaku rajulan fayukallimuni fa'ima yaqul. Dan kadang-kadang wahyu itu datang lewat seorang malaikat yang dia berbentuk seorang laki-laki. Ya. Nah, ini yang perlu kita dibahas oleh para ulama. Kiban, perubahan malaikat kepada seorang laki-laki itu gimana? Dibahas nih, panjang nih. Sudah coba kesimpulan dah. Kepegah oleh Imam Ibnu Hajar, wal haqqu anna tamatsulal malaikati rajulan laisa ma'nahu anna dzatahu inqalaba rajulan. Ini kata Imam, ini setelah beliau diskusikan. Ada pendapat di sana Imam Haramain. Ada pendapat para ulama tauhid banyak, disimpulkan. Ini kita baca kesimpulan saja. Kata Imam Ibnu Hajar, jadi perubahan malaikat tersebut ke dalam bentuk laki-laki, perempuan belum ada keterangan. Ya kan? Belum ada keterangan. Ini juga mungkin laki-laki lebih tinggi dari perempuan, salah satunya itu. Dikaji di dalam syariat kita ini, semua dikaji. Kenapa tidak ada nabi yang perempuan? Itu dikaji semua. Jadi wahina kenapa ada cara enggak, ada batasan yang tidak mungkin nanti dilampaui. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Wal haq. Ini nampaknya pandangan yang kami kuatkan, kata Imam Ibnu Hajar. Anna tamatsulal malaki ar-rajulan, jadi perubahan bentuk malaikat menjadi seorang laki-laki, laisa ma'nahu, bukan artinya anna dzatahu inqalaba. Jadi zat malaikat kan punya zat tertentu, ya kan? Dari cahaya asalnya, ya, nuraniyah, cahaya. Jadi bukan zatnya itu inqalab, berubah. Karena malaikat tentu bukan cuma penciptaannya saja, tapi hal-hal yang lain. Tidak ada nafsu, kan? Tidak ada nyuhana, mendumlah malaikat.
inqalaba rajulan, bukan artinya zatnya yang berubah. Bal ma'nahu, tapi maknanya zahara bitilka surah ta'nisan liman yukhatibu. Tapi nampak di mata kita, misalnya nama malaikat gemari ngedanyo, kepegahaba ngedanyo. Dia masih tetap, tapi nampak di mata kita seperti rupa wujud seorang laki-laki. Ya. Bukan berubah zatnya. Zat malaikat tetap. Memang ada juga yang mengatakan Allah fanakan, nanti kembalikan lagi. Najib pendapat ulama lagi. Tapi yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani setelah ya kan perbandingan antara pandangan-pandangan para ulama tersebut, karena yang berubah jika agam berarti jika manusia kafana sudah bersifat hadis baru, ada yang berpendapat seperti itu. Kemudian dibalikkan kata para ulama ini, ada ikannya balik lagi, tukar lagi. Nah, tapi yang di sini dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, enggak, zatnya tetap, cuman nampak kepada kita, nampak saat berbicara tersebut seperti rupa laki-laki manusia. Ya. Jadi wadh-dhahir aidan anna al-qadr az-zaid, jadi ada yang lebih dari malaikat itu tersebut, karena malaikat tentu lebih dari manusia ini apa? La yazul wa la yafna, enggak hilang dia, tetap. Wa la yafna. Bal yakhfa 'ala ar-ra'i faqat. Tapi hanya terhijab kepada kita yang melihat. Wujud rupa malaikat dalam bentuk aslinya. Yang nampak sama kita itu wujud rupa manusia. Ini pandangan Imam Ibnu Hajar saat beliau menyimpulkan hal tersebut. Nanti kalau umpamanya ada di antara kita yang membaca, oh iya malaikat berubah menjadi manusia, dikembalikan dia bersifat seperti manusia, ada memang yang berpendapat seperti itu. Tapi banyak yang mencoba untuk kritik sehingga Imam Ibnu Hajar pun Al-Asqalani mengatakan enggak, zat beliau tetap, zat malaikat itu tetap, hanya nampak di mata kita seperti wujud rupa laki-laki. Menabi pi telepon ke kalam malaikat akan payah gawa ti baga-baga, ya kan? Karena memang seperti itu, punya 600 sayap kalengnya, dari barat ke timur, dari utara ke selatan. Makin makanya akhirnya orang-orang barat itu mungkin dia buat sebuah ilustrasi, ya kan? Begitu lewat. Ini keterangan sayap itu memang keterangan dari kita. Tapi tentu kita tidak akan kita gambarkan dia, ya kan? Mau berarti urung baratnya, urung non muslim. Nah di ilustrasi kau lagi yang malaikat, angel ibu lewat, lagi yang gambar. Hai biasa, katanya beda temire lagi ya kan? Kipa malaikat, hai malaikat, enggak salah. Memang kepegah narto, ya kan? Sayup dari barat ke timur, tunong baru, yang betul. Nah itu dua. Dan saat malaikat tersebut berbicara, aku paham. Ya, berarti berbicara juga dengan bahasa kita. Nah, kemudian kata Aisyah apa? Walaqad ra'aituhu. Wah ini pengakuan istri beliau. Tentu istri-istri Nabi itu juga punya jasa terhadap agama ini yang begitu besar. Di antaranya mereka semua itu merekam, mendokumentasikan, ya kan, syariat-syariat. Bagaimana itu turunnya? Tidak tahu cuti. Mereka dokumentasikan syariat-syariat, khususnya yang hal-hal privasi, ya kan? Nah ini Sayyidah Aisyah, ini kita tutup. Sayyidah Aisyah tentang wahyu ini apa beliau katakan? Qalat Aisyah radhiyallahu anha, wa laqad ra'aituhu, pernah suatu hari aku menyaksikan yanzilu alaihil wahyu fil yaumis syadidil bardi fayafsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu araqa. Pernah satu hari aku melihat waktu turun wahyu, enggak tahu, pasti dikasih tahu sama Nabi. Tapi pernah suatu hari aku melihat, ya kan, kening beliau di hari syadidil bard, dingin sekali.
Lu nggak tahu rasa itu. Dinginnya padang pasir itu menusuk memang ke tulang. Perjalanan dari Mekah ke Madinah kita ketika itu berhenti di padang pasir, sengaja ada trainan, menusuk sekali ke tulang. Apa kata? Fil yaumis syadidil bardi wa inna jabinahu, talak apa kening beliau ini la yatafassadu araqa, berkeringat. Dan maka lo hantar kalam. Belum pernah kita lihat. Nah, itulah gambaran tentang wahyu. Insyaallah ke depan akan kita lanjutkan tentang kejadian yang direkam juga oleh Sayyidah Aisyah saat beliau berada di Gua Hira, padahal beliau tidak ada mulai kalau, tapi beliau riwayatkan. Wallahu alam. Mohon maaf mungkin belum sempat juga kita diskusi. Mudah-mudahan nanti ada waktunya, ada waktunya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.